Kamu itu beban di sini tak seperti iparmu yang sukses gak jadi beban suaminya. Bentak ibu mertua sambil nunjuk-nunjuk ke wajahku. Aku berdiri dan berkata, kalau begitu aku pergi dari rumah ini. Keesokan harinya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. April selalu bangun paling pagi di rumah itu. Bukan karena ia paling rajin, bukan pula karena ia ingin dipuji. Kebiasaan itu sudah melekat sejak lama, bahkan jauh sebelum ia menikah dengan Yudi. Jam 5 pagi, saat udara masih dingin dan rumah masih sunyi, April sudah duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata yang belum sepenuhnya terbuka, lalu menarik napas pelan seolah sedang menguatkan diri untuk satu hari lagi. Ia berjalan ke dapur dengan langkah ringan, hampir tak bersuara. Tangan-tangannya cekatan menyiapkan air panas, menanak nasi, lalu membersihkan meja dapur yang sebenarnya sudah bersih. April selalu memastikan rumah itu rapi, bukan karena ia diperintah, tapi karena ia tidak ingin menambah alasan bagi siapapun untuk mengeluh tentang keberadaannya. Wajah April biasa saja. Tidak cantik yang mencolok, tapi juga tidak buruk. Wajah yang jika dipandang sekilas mudah dilupakan. Namun di balik mata yang selalu menunduk itu, tersimpan kelelahan yang dalam. Kelelahan yang tidak berasal dari pekerjaan rumah, melainkan dari perasaan yang terus dipendam. April adalah perempuan yang terlalu diam. Ia jarang membantah. Hampir tidak pernah membela diri. Saat orang lain berbicara, ia mendengarkan. Saat disalahkan, ia memilih menunduk. Bukan karena ia tidak punya suara, melainkan karena ia sudah terlalu sering belajar bahwa bersuara tidak selalu membuat keadaan menjadi lebih baik. Yudi, suaminya, masih terlelap di kamar. Pria itu tidur menghadap tembok, punggungnya naik turun dengan napas teratur. April menatapnya sebentar. Wajah Yudi terlihat tenang saat tidur, jauh berbeda dengan wajahnya saat terjaga, wajah yang sering tampak ragu, seolah selalu terjebak di antara pilihan-pilihan yang tidak pernah benar-benar ia pilih sendiri. April menyeduh kopi untuk Yudi seperti biasa. Takaran gulanya pas, airnya tidak terlalu panas. Ia hafal kebiasaan suaminya lebih dari siapapun. Namun anehnya, ia merasa Yudi tidak pernah benar-benar mengenalnya sedalam itu. Rumah ini bukan rumah besar. Cukup nyaman, cukup layak, tapi bukan rumah yang membuat April merasa pulang. Sejak menikah, ia tinggal bersama ibu mertuanya, Gita. Seorang perempuan yang tegas, bersuara keras, dan selalu tahu apa yang menurutnya benar. April berusaha menghormatinya, memanggilnya dengan suara lembut, menundukkan kepala setiap kali berbicara. Pagi itu, Gita belum keluar kamar. April tahu, jika ibu mertuanya bangun dan melihat dapur sudah rapi, ia tidak akan memuji. Tapi jika dapur sedikit saja berantakan, satu kalimat pendek bisa berubah menjadi ceramah panjang. April sudah hafal pola itu, dan karena itulah ia memilih diam dan bekerja lebih banyak. Sambil menyapu lantai, pikiran April melayang ke masa lalu. Ke kehidupan sebelum ia dikenal sebagai istri Yudi. Kehidupan yang jarang ia ceritakan pada siapapun. Bahkan pada suaminya sendiri. Bukan karena ia ingin berbohong, tapi karena ada hal-hal yang lebih aman disimpan sendiri. April sebenarnya terbiasa hidup mandiri. Ia terbiasa mengambil keputusan, terbiasa bertanggung jawab atas pilihannya. Namun sejak berada di rumah ini, ia perlahan mengecil. Seolah setiap hari, ada bagian dari dirinya yang sengaja ia lipat rapi, disembunyikan jauh, agar tidak mengganggu keseimbangan yang rapuh. Yudi akhirnya bangun. Ia keluar kamar sambil mengucek mata, lalu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Kopinya, ucap April pelan sambil meletakkan cangkir di depan suaminya. Yudi mengangguk. Iya. Hanya itu. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada tanya bagaimana perasaan April, atau apakah ia lelah. Bukan karena Yudi tidak peduli, tapi karena ia sudah terbiasa melihat April selalu baik-baik saja. April duduk di seberang, menatap piringnya sendiri yang hampir tak tersentuh. Ia makan perlahan, lebih banyak berpikir daripada mengunyah. Dalam diamnya, ada pertanyaan yang sering muncul. Sampai kapan ia harus menjadi sekecil ini? Namun pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, April menelan pertanyaan itu bersama sarapannya. Ia berdiri, membersihkan meja,
lalu kembali ke dapur. Dari balik jendela kecil, cahaya matahari mulai masuk, menyinari wajahnya yang terlihat tenang dari luar, tapi penuh gelombang dari dalam. April tidak tahu bahwa diamnya sedang mendekati batas. Ia tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan memaksanya berdiri, bukan lagi sebagai perempuan yang menunduk, melainkan sebagai seseorang yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka kenal. Untuk saat ini, ia masih diam. Dan semua orang di rumah itu mengira, April akan selalu begitu. Yudi tumbuh dengan satu keyakinan yang tertanam kuat sejak kecil. Ibu adalah segalanya. Sejak ayahnya meninggal belasan tahun lalu, Gita menjadi satu-satunya poros hidupnya. Perempuan itu membesarkan Yudi dengan tangan keras dan suara lantang. Tidak banyak pelukan, tidak banyak pujian, tapi selalu ada tuntutan. Menjadi anak yang patuh, menjadi laki-laki yang tidak membantah, menjadi kebanggaan keluarga. Yudi belajar sejak dini bahwa melawan ibu sama saja dengan menjadi anak durhaka. Kebiasaan itu terbawa sampai ia dewasa. Saat menikah dengan April, Yudi merasa hidupnya akan berubah. Ia mengira memiliki istri berarti ia akan punya dunia sendiri, tempat ia bisa bersandar dan menjadi dirinya tanpa takut dihakimi. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Rumah yang mereka tempati tetaplah rumah ibunya. Dan di rumah itu, suara Gita selalu lebih keras daripada siapapun. Yudi sebenarnya bukan suami yang kejam. Ia bekerja, menafkahi, pulang ke rumah hampir selalu tepat waktu. Ia tidak berjudi, tidak mabuk, tidak bermain perempuan. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia lakukan. Berdiri di depan istrinya saat ia dibutuhkan. Di pagi hari, setelah menyeruput kopi buatan April, Yudi berangkat kerja dengan pikiran yang sudah penuh. Di kantor, ia cukup dihormati. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai pria yang tenang, tidak banyak bicara, tapi bisa diandalkan. Tidak ada yang tahu bahwa ketenangannya lebih sering berasal dari kebiasaan menghindari konflik, bukan karena ia tidak punya perasaan. Saat jam istirahat, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya. Pulang jangan malam. Banyak yang mau dibicarakan. Kalimat singkat itu selalu membuat dada Yudi mengencang. Ia tahu, dibicarakan, versi Gita jarang berakhir sebagai percakapan ringan. Biasanya berupa keluhan, perbandingan, atau daftar panjang hal-hal yang menurut ibunya salah, dan seringkali, yang menjadi sasaran adalah April. Yudi menyukai April justru karena sifatnya yang lembut dan tidak menuntut. Saat pertama bertemu, April tidak pernah memamerkan apapun. Tidak menanyakan gaji, tidak menuntut gaya hidup. Ia sederhana, tenang, dan membuat Yudi merasa diterima apa adanya. Namun seiring waktu, kesederhanaan itu berubah menjadi sesuatu yang dianggap kurang oleh ibunya. Dan Yudi, diam. Bukan karena ia setuju. Tapi karena setiap kali ia membuka mulut untuk membela April, kata-katanya selalu berhenti di tenggorokan. Ia teringat wajah ibunya yang kecewa, suara ibunya yang meninggi, dan kalimat yang selalu sama, "Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu." Yudi sering berdalih dalam hati, nanti saja, nanti kalau suasana sudah lebih baik, nanti kalau ibu sedang tidak emosi, nanti kalau waktunya tepat. Tapi, nanti, itu tidak pernah benar-benar datang. Sore hari, Yudi pulang dan mendapati April sedang melipat pakaian di ruang tengah. Perempuan itu tersenyum kecil saat melihatnya. Senyum yang sama setiap hari. Tidak pernah berubah. Tidak pernah menuntut penjelasan. "Kamu capek?" tanya April pelan. "Sedikit," jawab Yudi sambil melepas sepatu. April berdiri dan mengambilkan air minum. Gerakannya tenang, wajahnya datar. Tidak ada keluhan, tidak ada sindiran. Sikap itulah yang membuat Yudi sering merasa bersalah tanpa tahu harus berbuat apa. Gita keluar dari kamar dengan langkah tegas. Tatapannya langsung menyapu ruangan, lalu berhenti pada April. "Kamu belum bersihin lemari dapur?" tanyanya datar tapi tajam. "Sudah, Bu. Tinggal rak atas," jawab April cepat. Hanya satu dengusan kecil, tapi cukup membuat udara di ruangan itu berubah. Yudi melihatnya. Ia merasakannya. Namun seperti biasa, ia memilih duduk dan membuka ponsel, berpura-pura tidak menyadari apapun. Dalam hati, Yudi tahu sikapnya salah. Ia tahu April bukan perempuan lemah seperti yang sering dikira ibunya. Ada sesuatu dalam diri April yang tenang, tapi kokoh. Hanya saja, Yudi belum pernah benar-benar melihat sisi itu.
Malam datang dengan makan malam yang sunyi. Gita berbicara seperlunya, April menjawab seperlunya, dan Yudi berada di tengah. Menjadi jembatan yang rapuh di antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar bertemu. Saat hendak tidur, Yudi berbaring membelakangi April. Ia mendengar napas istrinya yang pelan di belakangnya. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Maaf, terima kasih, atau sekadar aku ada di sini, tapi semuanya kembali terhenti. Yudi terjebak. Di satu sisi ada ibu yang membesarkannya. Di sisi lain ada istri yang memilihnya. Dan tanpa ia sadari, setiap kali ia memilih diam, ia sedang mendorong April semakin jauh dari dunia yang seharusnya mereka bangun bersama. Gita tidak pernah percaya bahwa hidup bisa berjalan hanya dengan niat baik dan kesabaran. Baginya, dunia terlalu keras untuk dihadapi dengan tangan kosong. Ia belajar itu sejak muda. Sejak ia harus menghidupi anaknya seorang diri setelah suaminya meninggal. Tidak ada warisan besar, tidak ada sandaran keluarga kaya. Yang ia punya hanya ambisi, rasa takut menjadi miskin, dan tekad untuk tidak pernah diremehkan lagi. Sejak saat itu, satu hal tertanam kuat dalam pikirannya. Uang adalah ukuran segalanya. Gita bangun lebih siang daripada April. Namun begitu ia melangkah keluar kamar, sikapnya selalu terlihat berwibawa. Rambutnya disanggul rapi, pakaiannya bersih dan terawat. Ia suka tampil layak, karena menurutnya, penampilan adalah bukti bahwa seseorang berhasil mengurus hidupnya dengan benar. Pagi itu, ia berdiri di depan dapur, memandangi sekeliling dengan mata yang jeli. Tidak ada yang berantakan, tapi Gita tetap merasa ada yang kurang. Ia melihat April yang sedang mencuci piring, tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya bergerak cepat. Perempuan itu selalu begitu, pikir Gita. Terlalu sibuk mengurus hal-hal kecil. Dalam benaknya, menantu yang baik bukan hanya yang rajin mengurus rumah, tapi yang bisa menaikkan derajat keluarga. Yang bisa dibanggakan di depan tetangga. Yang jika disebut namanya, orang lain akan mengangguk dengan kagum. Dan April tidak memenuhi gambaran itu. Gita sering membandingkan April dengan menantunya yang lain. Perempuan yang berpendidikan tinggi, bekerja di perusahaan besar, berpakaian rapi dengan tas mahal. Setiap kali menyebut nama iparnya April, nada suara Gita selalu berubah menjadi bangga. Lihat tuh, iparmu. Suaminya jadi ringan bebannya. Pernah ucapnya suatu hari, seolah kalimat itu hanya fakta biasa, bukan pisau yang perlahan menusuk. Menurut Gita, perempuan harus memberi keuntungan nyata bagi suaminya. Jika tidak dalam bentuk uang, maka koneksi. Jika tidak koneksi, maka status. Sesuatu yang bisa dihitung dan dipamerkan. April, dengan kesederhanaannya, dianggap tidak memberi apa-apa. Yang Gita tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, adalah bahwa April sengaja memilih hidup seperti itu. Ia pernah melihat dunia dari sisi yang sangat berbeda. Ia pernah berada di tempat yang tidak pernah terlintas di pikiran Gita. Namun semua itu ia tinggalkan dengan sadar. Bagi Gita, masa lalu tidak penting. Yang ia lihat hanyalah hari ini dan bagaimana seseorang terlihat di mata orang lain. Di hadapan Yudi, Gita jarang meninggikan suara. Ia tahu betul bagaimana memainkan peran sebagai ibu yang hanya ingin yang terbaik. Nada bicaranya bisa lembut, tapi maknanya penuh tekanan. Ibu capek mikirin kamu, katanya suatu sore. Ibu cuma takut kamu susah nanti. Yudi mengangguk, seperti biasa. Dan Gita menganggap itu sebagai persetujuan. Sikap April yang selalu diam justru membuat Gita semakin yakin bahwa ia benar. Dalam pikirannya, jika April memang berharga, ia pasti akan membela diri. Jika ia memang punya sesuatu untuk dibanggakan, ia pasti tidak akan terus menunduk. Gita tidak menyadari bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Kadang, itu adalah pilihan seseorang yang sedang menyimpan sesuatu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Malam itu, saat rumah kembali sunyi, Gita duduk sendiri di ruang tamu. Pikirannya dipenuhi rencana, harapan, dan kekhawatiran yang semuanya bermuara pada satu hal, masa depan Yudi. Ia tidak ingin anaknya terjebak dalam kehidupan yang menurutnya biasa-biasa saja. Dan demi itu, Gita merasa berhak mengatur segalanya. Ia tidak tahu bahwa cara pandangnya yang sempit sedang mendorong seseorang, yang selama ini ia anggap tidak berarti, menuju titik di mana kesabaran tidak lagi cukup. Bagi April, rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk melepaskan lelah. Namun rumah yang ia tinggali sekarang lebih sering terasa seperti ruang tunggu,
Tempat di mana ia hanya singgah, menahan napas, lalu bersiap menghadapi penilaian berikutnya. Setiap sudutnya bersih, tertata, dan rapi, tapi tidak pernah benar-benar hangat. April menjalani hari-harinya dengan pola yang hampir selalu sama. Pagi membersihkan rumah, siang menyiapkan makan, sore menyetrika atau mencuci, malam kembali memastikan semuanya beres sebelum tidur. Tidak ada yang pernah memerintahnya secara langsung, tapi ada tuntutan tak tertulis yang selalu ia pahami tanpa perlu dijelaskan. Di ruang tamu, ia jarang duduk lama. Ia tahu tatapan Gita sering mengarah ke dirinya, menilai cara duduknya, caranya berbicara, bahkan caranya menarik napas. April belajar bergerak dengan hati-hati, seolah setiap langkah yang terlalu keras bisa memicu komentar. "Kamu itu harusnya lebih inisiatif," ucap Gita suatu sore tanpa menatap langsung ke arahnya. April mengangguk. "Iya, Bu." Tidak ada pertanyaan inisiatif seperti apa yang dimaksud. Tidak ada penjelasan. April hanya menerima kalimat itu sebagai satu lagi pengingat bahwa apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup. Yudi sering melihat itu semua, namun jarang ikut campur. Ia berada di ruangan yang sama, tapi seolah berada di dunia yang berbeda. Kadang April berharap Yudi akan berkata sesuatu, sekadar, "Sudah cukup, Bu," atau "April sudah melakukan yang terbaik." Tapi harapan itu hampir selalu berakhir menjadi kekecewaan kecil yang ia telan sendiri. Malam hari adalah waktu paling sunyi. Setelah makan malam, Gita biasanya masuk kamar lebih dulu. Yudi sibuk dengan ponselnya, dan April membereskan meja makan sendirian. Suara piring beradu pelan terdengar seperti gema dalam ruang yang kosong. Saat akhirnya berbaring di kamar, April sering menatap langit-langit. Ada perasaan asing yang menekan dadanya, perasaan tidak benar-benar dibutuhkan, tidak benar-benar diinginkan. Ia ada, tapi seolah keberadaannya hanya untuk mengisi fungsi. Dalam kesendirian itu, kenangan lama kerap muncul. Tentang rumah yang dulu pernah ia tinggali, tentang kebebasan yang pernah ia rasakan, tentang dirinya yang dulu lebih berani tersenyum. April mengusir kenangan itu cepat-cepat. Ia takut, jika ia terlalu lama mengingat, hatinya akan memberontak. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman, tetangga lewat dan menyapanya dengan ramah. April tersenyum, membalas sapaan itu. Namun begitu Gita mendengarnya, ia langsung berkata, "Ngapain senyum-senyum? Fokus sama kerjaan di rumah." April terdiam sejenak, lalu kembali menunduk. Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak sedang bermalas-malasan. Ia hanya tersenyum. Namun bahkan senyum pun terasa salah di rumah ini. Di titik itulah April mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Ia tidak pernah merasa benar-benar diterima. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri, bahkan bukan sebagai dirinya sendiri. Rumah ini menyediakan atap dan dinding, tapi tidak pernah memberi ruang bagi perasaannya. Dan meski April masih bertahan, masih diam, masih berusaha, di dalam hatinya mulai tumbuh kelelahan yang perlahan mengikis kesabarannya. Ia belum tahu kapan batas itu akan tercapai. Tapi ia bisa merasakannya semakin dekat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, bagi April, justru perlahan berubah menjadi tempat yang membuatnya ingin pergi. Pagi itu, udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Gita duduk di ruang tamu dengan wajah serius, memeriksa beberapa dokumen dan majalah bisnis yang tersusun di meja. Matanya sesekali melirik ke arah April, yang sedang menyetrika pakaian di dekat jendela. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Gita, tapi tatapannya seperti panah yang menusuk, menilai setiap gerakan menantunya. "April, lihat tuh, iparmu." Suara Gita tiba-tiba memecah keheningan, menunjuk sebuah foto di majalah yang menampilkan ipar April, menantu yang selalu ia banggakan. Perempuan itu terlihat anggun dengan gaun kantor yang mahal, berdiri di depan gedung tinggi, senyum percaya diri menghiasi wajahnya. Dia baru saja naik jabatan di kantornya. Suaminya bilang, dia tidak pernah merepotkan. "Tidak seperti kamu." April menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Tapi ia tetap diam, tidak ada kata yang keluar. Setiap kata Gita selalu menusuk lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Tidak sekadar menyakitkan, tapi membuatnya merasa tidak pernah cukup, seolah hidupnya tidak berarti sama sekali di mata ibu mertuanya. Yudi duduk di sofa, menatap ponselnya. Ia tahu kata-kata ibunya keras, tapi seperti biasa, ia memilih diam.
Dalam hati, ia ingin menenangkan April, ingin membela, tapi suaranya selalu tenggelam dalam kebiasaan lamanya, mengalah demi ibu. April merasakan panas di pipinya. Bukan karena marah, tapi karena perasaan kecil yang selama ini ia pendam mulai menumpuk. Perasaan tidak dianggap, dipandang sebelah mata, dan selalu dibanding-bandingkan. Ia pernah mencoba menjelaskan pada Yudi bahwa hidupnya tidak bisa diukur hanya dari uang atau pencapaian. Tapi kata-kata itu selalu tersangkut di tenggorokan. Gita, tanpa melihat reaksi April, terus melanjutkan. Kalau saja kamu lebih seperti dia, mungkin Yudi juga tidak akan terbebani. Tapi ini, suaranya menurun, menatap April dengan tajam, ini terlalu banyak untuk suamimu. Seketika, April merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Selama ini ia selalu menahan, menuruti semua aturan tak tertulis, menjaga semuanya tetap rapi agar tidak ada yang salah. Tapi kalimat itu, kalimat yang sederhana tapi menusuk, membuatnya sadar bahwa ia bukan hanya dipandang rendah, tapi dianggap beban. Ia menunduk, menahan air mata yang ingin keluar, sambil memutar kembali semua kenangan yang menempel di rumah ini. Senyum dipaksakan, kata-kata lembut yang selalu dibalas dengan kritik, pengorbanan yang seolah tidak pernah dihargai. Yudi menatapnya sebentar. Ia tahu April terluka, tapi tidak cukup kuat untuk menghentikan ibunya. Suaranya tetap tercekik, hanya mampu berkata dalam hati, nanti saja, nanti aku harus melakukan sesuatu. April mengambil napas panjang. Di luar jendela, cahaya pagi menembus tirai tipis, tapi tidak mampu menembus gelap yang ia rasakan di dalam hati. Perbandingan itu bukan sekadar luka. Itu adalah cermin yang memperlihatkan ketidakadilan yang ia alami setiap hari, membuatnya merasa kecil, tak berarti, dan tidak diterima. Hari itu, setiap senyuman yang ia berikan, setiap langkah yang ia ambil di rumah itu terasa seperti beban baru yang harus ditanggung. Dan di sudut hatinya, ada bisikan kecil yang mulai tumbuh, bisikan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Sampai kapan aku harus terus menahan semua ini? Hari itu, luka perbandingan mulai meresap jauh. Bukan hanya ke dalam hati April, tapi juga ke dalam kesabaran yang selama ini ia bangun dengan hati-hati. Ia tahu, jika terus seperti ini, batasnya akan segera tercapai. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu sedang menyiapkan dirinya untuk sebuah keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Suasana rumah sore itu berbeda dari biasanya. Gita duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, matanya menatap April dengan tajam. Ada sesuatu di sudut bibirnya yang terangkat, campuran rasa kesal dan puas karena kali ini ia akan mengajarkan pelajaran pada menantunya. Yudi, seperti biasa, berada di sofa, menunduk, tangannya bermain di ponsel. Ia tahu momen ini akan terjadi, tapi tetap tidak berani menghentikannya. April sedang menyapu lantai, langkahnya pelan, tangannya cekatan. Ia tahu ini akan terjadi suatu hari. Kata-kata Gita selalu datang seperti badai tiba-tiba, tapi kali ini, ada nada berbeda di suara ibu mertuanya. Lebih tajam, lebih dingin, lebih menusuk. Kamu itu beban di rumah ini. Gita tiba-tiba membentak. Suara memecah keheningan sore. Ia menunjuk wajah April dengan jari telunjuk yang gemetar sedikit karena emosi. Tak seperti iparmu yang sukses, tidak pernah merepotkan suaminya. April terhenti sejenak, sapu di tangannya menggantung di udara. Tubuhnya menegang. Kata-kata itu tidak asing, tapi cara Gita mengucapkannya, seperti belati yang menembus kulit. Selama bertahun-tahun, ia selalu menahan diri, menelan kritik, memendam luka. Tapi kali ini, kata-kata itu menyadarkannya bahwa batasnya telah tercapai. Yudi menatap ibunya, ragu-ragu, mencoba mencari cara untuk menenangkan. Bu, tolong, suaranya lirih. Tapi Gita menatapnya sekilas dan mengabaikan. Suaranya kembali lebih keras, lebih tajam. Kamu itu. April menarik napas dalam-dalam. Ia menunduk sebentar, menatap lantai, lalu perlahan mengangkat kepala. Matanya yang selama ini selalu tertunduk kini menatap lurus ke Gita. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang menakutkan, tapi juga tekad yang jelas. Kalau begitu, aku pergi dari rumah ini. Suaranya terdengar lembut tapi penuh ketegasan, seperti guntur yang menyambar di tengah hujan. Gita terkejut. Jarinya berhenti di udara. Mulutnya ternganga. Yudi hampir tersedak dengan kata-kata itu. Selama ini, April selalu menunduk,
selalu diam, selalu menahan diri. Kata-kata itu seolah membalikan semua yang mereka kenal tentangnya. Pergi? Gita bertanya dengan suara serak, tidak percaya. Kamu nggak bisa. Kalau ini terus-terusan membuatku dianggap beban, maka ya, aku harus pergi. Jawab April, matanya tetap menatap ibunya tanpa berkedip. Ada kekuatan di sana yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik senyum lembut dan kepala menunduknya. Yudi berdiri, gugup, mencoba menahan April. April, jangan, tunggu dulu. April menepis tangannya lembut tapi tegas. Tidak, Yudi. Aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa terus-terusan di sini seperti ini. Tidak untuk diriku, tidak untukmu juga. Gita berdiri, wajahnya merah, tangannya gemetar. Kamu berani. April mengangkat bahu. Bukan keberanian. Hanya kesadaran. Aku tidak bisa terus menuruti semua hinaan dan perbandingan. Aku punya harga diri, Bu. Aku juga punya hidup sendiri. Ruangan itu hening. Hanya terdengar napas berat mereka bertiga. Yudi terlihat bingung dan terpukul. Gita, yang biasanya menguasai situasi, kini tampak kehilangan kendali. April, yang selama ini dianggap lemah, berdiri tegak, menunjukkan bahwa selama ini, mereka tidak benar-benar mengenalnya. Dan saat itu, di dalam hati April, ada rasa lega yang aneh. Lega karena akhirnya ia mengungkapkan apa yang selama ini dipendam. Lega karena untuk pertama kalinya, ia menolak untuk terus menjadi bayangan dari harapan orang lain. Sore itu, batas kesabaran April pecah. Bentakan Gita bukan lagi sekadar kata-kata. Itu adalah pemicu untuk perubahan yang akan menggemparkan rumah itu keesokan harinya. Di sudut mata Gita, ada kilatan panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa April bukan lagi perempuan yang mudah diperlakukan seenaknya. Dan Yudi baru pertama kali merasakan ketakutan. Ketakutan akan kehilangan istri yang selama ini ia anggap selalu ada, tetapi ternyata memiliki kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sore itu menjadi titik balik. Titik di mana rumah yang seharusnya aman berubah menjadi arena ketegangan yang akan mengguncang semua yang mereka kenal tentang April. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. April sudah bangun sebelum fajar. Ia mengemas beberapa tas dengan gerakan tenang dan teratur, seolah setiap pakaian dan barang yang dimasukkan memiliki tempat khusus di dalam hidup barunya. Tidak ada suara, tidak ada sapaan, hanya desah napas pelan yang terdengar ketika ia menutup resleting tas terakhir. Di dapur, kopi pagi masih mengepul. Ia menatap cangkir itu sebentar, lalu memutuskan untuk membiarkannya tetap di meja. Tidak ada aroma tumpah, tidak ada kesibukan biasa yang selalu ia lakukan. Rumah itu untuk pertama kalinya terasa kosong, meskipun semua benda tetap pada tempatnya. Yudi masih di sofa, menunduk menatap ponsel. Ia mendengar suara pintu depan tertutup pelan, lalu langkah-langkah yang menjauh. Tidak ada teriakan, tidak ada protes dari Gita. Suaranya selalu terdengar di dalam hati Yudi, tapi keluar dari mulutnya hanya beberapa kata lirih. April, kamu pergi kemana? Tidak ada jawaban. Hanya udara yang kosong, menelan setiap kata yang ingin ia ucapkan. Yudi menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, April benar-benar bisa pergi. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gita muncul di ruang tengah, masih memakai pakaian tidur. Matanya terbuka lebar ketika melihat pintu rumah yang sedikit terbuka, dan sebuah tas sudah tidak ada di dekat lemari. Apa? April, sudah pergi? Suaranya keras, tapi terdengar tidak percaya. Yudi hanya menatap. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia membiarkan Gita membentak, membandingkan, dan meremehkan April. Sekarang, ia merasakan ketakutan yang sama yang mungkin sudah lama dirasakan April. Ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap selalu ada. Gita berjalan ke depan pintu, mencoba melihat keluar, mencari sosok menantu yang selama ini dianggap remeh. Dia nggak boleh pergi. Bagaimana rumah ini tanpa dia? Bagaimana Yudi? Yudi mengangkat bahu, diam. Tidak ada jawaban yang tepat. Ia tahu April benar. Ia selalu tahu April benar. Tapi selama ini ia terlalu lemah untuk mengatakannya. Di luar rumah, April melangkah dengan langkah mantap.
Ia menatap jalanan pagi yang sepi, menghirup udara yang segar, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Bebas dari komentar, dari penilaian, dari perbandingan, dan dari rasa dipandang rendah. Setiap langkahnya adalah keputusan yang sudah lama ia pertimbangkan. Ia tidak pergi karena marah, bukan juga karena ingin balas dendam. Ia pergi karena sadar bahwa dirinya berharga, bahwa diamnya selama ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tersembunyi. Sementara itu, di rumah, Gita mulai panik. Dia pergi begitu saja? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Yudi menatap ibunya. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menekan dadanya. Selama ini, ia terlalu banyak diam, terlalu banyak mengalah. Ia sadar, April bukanlah perempuan yang lemah. April adalah seseorang yang memiliki batas, dan batas itu baru saja tercapai. Gita mulai berteriak-teriak, memanggil nama April, memprotes, bahkan mencoba menyalahkan Yudi. Tapi rumah tetap sunyi. April tidak kembali. Kepergiannya seolah menempelkan kenyataan pahit ke wajah Gita dan Yudi. Selama ini mereka tidak pernah benar-benar mengenal April. Di kamar, Yudi duduk terpaku. Ia baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini ia anggap pasrah, lembut, dan selalu menuruti, sebenarnya memiliki kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang kini membuatnya benar-benar pergi. Di luar rumah, April menatap kota yang terbentang di depannya. Matahari mulai meninggi, menyinari wajahnya dengan hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sebagai menantu, istri, atau perempuan yang dianggap beban. Ia merasa sebagai dirinya sendiri. Dan di rumah itu, Gita dan Yudi mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kenyataan bahwa April tidak lagi menjadi sosok yang mereka pikir bisa diatur dan diperlakukan sesuka hati. Kepergian April dianggap sepele oleh mereka sebelumnya. Tapi kini, sepele itu berubah menjadi luka yang tajam, menembus hati Gita dan Yudi dengan cara yang sama sekali tidak mereka duga. Dan itu baru permulaan. Malam itu, rumah terasa kosong. Lebih kosong daripada yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Gita duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar, matanya menatap kosong ke arah sofa tempat Yudi biasanya duduk. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa April benar-benar pergi. Tidak ada suara langkah ringan di tangga, tidak ada aroma kopi hangat, tidak ada senyum pelan yang selalu menenangkan hati. Semua hilang, seolah ditelan malam. Yudi duduk di sofa, kepala tertunduk, ponselnya tergeletak di pangkuan. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, membuka pesan-pesan dari kantor, tapi tak satu pun yang masuk ke pikirannya. Semua terasa hampa. Ia merasa kehilangan, bukan hanya sosok istrinya, tapi juga kenyamanan palsu yang selama ini ia nikmati, kenyamanan yang membungkam April dan menahannya di rumah ini. Gita mulai berjalan mondar-mandir, suaranya keras memecah keheningan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak mungkin pergi selamanya. Bagaimana rumah ini tanpa dia? Bagaimana Yudi bisa bertahan tanpa dia? Yudi menatap ibunya, ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tersangkut. Ia tahu April benar. Ia tahu diamnya selama ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang mereka abaikan. Dan kini, kekuatan itu sedang mereka rasakan dalam bentuk kekosongan yang menekan dada. Di luar rumah, malam menelan cahaya. Angin dingin menyusup melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan yang mulai turun dari kejauhan. Gita merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena dingin, tapi karena perasaan tidak berdaya yang jarang ia rasakan. Selama ini, ia selalu mengatur rumah, mengatur Yudi, bahkan mengatur April. Tapi malam ini, ia tidak bisa mengatur apapun. Yudi akhirnya berbicara. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Bu, kita salah. Gita menoleh, matanya berbinar, menunggu pembelaan, penjelasan, atau rencana untuk memanggil April kembali. Tapi Yudi hanya menunduk lagi, tidak bisa melanjutkan. Ia merasakan rasa bersalah yang menyesakan. Ia tidak membela April saat dibutuhkan. Ia terlalu lama membiarkan ibunya mengatur segalanya. Dan kini, ia mulai sadar, April tidak pernah lemah. April hanya menunggu batasnya tercapai. Dan batas itu sudah pecah. Di sisi lain, April sedang berada di tempat yang aman, tapi pikirannya tetap tertuju pada rumah itu. Ia merasa lega,
tapi juga tegang. Ada sesuatu yang harus ia persiapkan, sesuatu yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang akan membuat Gita dan Yudi tidak pernah melihatnya sebagai perempuan lemah lagi. Malam itu menjadi lebih panjang dari biasanya bagi Gita dan Yudi. Mereka berbicara satu sama lain, tapi tidak ada jawaban yang menenangkan. Setiap kalimat hanya mengulang rasa kehilangan yang sama. Tidak ada yang menyangka bahwa April, perempuan yang selama ini mereka anggap pasrah, diam, dan sederhana, sebenarnya memiliki kekuatan yang mereka tidak mengerti. Di luar, hujan mulai turun pelan, menetes di daun dan jendela. Suara rintiknya seolah menyuarakan apa yang tidak bisa mereka katakan. April bukan lagi perempuan yang bisa mereka kendalikan. Gita menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan air mata yang tak pernah ia akui. Yudi menatap langit-langit, tubuhnya tegang, merasakan penyesalan yang begitu dalam. Malam itu, mereka baru menyadari satu hal, mereka tidak pernah benar-benar mengerti April. Dan ketidaktahuan itu akan menjadi masalah besar. Lebih besar daripada apapun yang mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, April tersenyum tipis di wajahnya sendiri. Malam yang panjang itu adalah malam kebebasan. Malam yang menandai bahwa ia bukan lagi perempuan yang mereka pikir lemah. Dan keesokan harinya, mereka akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar menghentak. Pagi itu terasa berbeda. Cahaya matahari menembus jendela rumah dengan lembut, tapi tidak mampu menghangatkan udara yang penuh ketegangan. Gita sudah terbangun lebih awal, matanya merah karena kurang tidur semalam. Wajahnya tegang, tangan gemetar, dan pikirannya berkecamuk. Ia tidak bisa menerima kenyataan. April benar-benar pergi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali. Yudi duduk di sofa dengan setelan rapi, menatap cangkir kopi yang belum disentuh. Ia tidak berbicara. Ia hanya diam. Menyesali keputusan yang tidak pernah diambil saat April dibentak. Saat April selalu menahan diri. Rasa bersalah itu menekan dada hingga hampir membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari luar pintu depan. Ketukan yang tegas, tidak ragu, dan memiliki nada percaya diri yang asing di rumah itu. Gita menoleh, wajahnya berubah menjadi campuran panik dan penasaran. Siapa itu? Yudi berdiri perlahan, berjalan menuju pintu, sementara hati keduanya dipenuhi rasa cemas. Saat pintu terbuka, April berdiri di depan mereka. Tidak lagi dengan pakaian rumah sederhana yang selama ini membuatnya tak terlihat. Hari ini, ia mengenakan jas elegan, rok rapi, sepatu hak rendah yang nyaman tapi menambah wibawanya. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tampak segar, matanya tajam tapi tenang. Ia membawa sebuah tas kerja yang terlihat mahal, tapi tidak berlebihan. Simbol kesuksesan yang sebelumnya mereka anggap mustahil untuk dimiliki oleh perempuan sederhana seperti April. Gita tercekat. Bibirnya bergerak, tapi kata-kata tidak keluar. Ia menatap April, lalu menatap Yudi, kemudian kembali menatap April. Yudi menelan ludah, tubuhnya kaku. Ia tidak menyangka akan melihat April seperti ini. Perempuan yang selama ini ia kira lemah, kini berdiri dengan wibawa yang jelas. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang selama ini tersembunyi, kini muncul dengan tegas. April melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Suaranya jelas dan tenang, tapi setiap kata yang diucapkannya seolah memberi dampak yang menghentak. Selamat pagi. Sepertinya kalian kaget melihatku. Gita hanya bisa terdiam, matanya melebar, sementara tubuhnya sedikit mundur. Ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. April, ini, apa maksudmu? Suara Yudi akhirnya terdengar, terbata-bata, penuh kebingungan. April tersenyum tipis, lalu menatap Gita dengan mata yang menyiratkan satu hal. Ia tidak lagi menjadi menantu yang bisa diatur, dibandingkan, atau diremehkan. Maksudku jelas. Aku bukan lagi perempuan yang kalian kira bisa diperlakukan seenaknya. Aku punya dunia sendiri. Dan hari ini, kalian akan melihat siapa aku sebenarnya. Gita merasakan jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ia selalu mengukur orang dengan standar yang sama. Uang, prestasi, status. Tapi kali ini, standar itu tidak berlaku lagi. Perempuan di depannya bukan lagi yang bisa ia rendahkan, tapi seseorang yang memiliki kontrol penuh atas hidupnya sendiri, dan itu membuat Gita panik.
Yudi menatap April, terdiam, bingung antara rasa bangga dan rasa bersalah yang mendalam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia salah menilai, salah membiarkan ibunya mengatur, dan salah membiarkan April menahan diri begitu lama. April meletakkan tasnya di meja dengan gerakan yang anggun tapi tegas. Mulai hari ini, rumah ini akan melihatku bukan sebagai beban, bukan sebagai perempuan sederhana yang bisa dibandingkan, tapi sebagai seseorang yang punya kekuatan dan hak untuk dihormati. Gita menelan ludah. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bahagia, tapi karena panik dan ketakutan. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. April bukan lagi perempuan yang bisa ia kendalikan, dan Yudi, anak yang selama ini ia banggakan, baru saja menyadari bahwa kesalahan terbesar mereka adalah meremehkan April. Suasana rumah yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi arena ketegangan. Setiap detik yang berlalu, Gita dan Yudi menyadari, pagi ini bukan hanya sekadar hari baru. Pagi ini mengubah segalanya. April berdiri di tengah ruang tamu, wajah tenang, mata tajam, dan senyum tipis yang menyiratkan satu hal. Kejutan yang lebih besar masih akan datang. Pagi itu terasa seperti kilatan petir yang menghentak seluruh rumah. April berdiri di ruang tamu, tegak, matanya menatap lurus ke arah Gita dan Yudi. Tidak ada senyum malu-malu, tidak ada kepala menunduk, tidak ada suara lirih yang selama ini mereka kenal. Hari ini, April adalah perempuan yang mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Tegas, cerdas, dan penuh kekuatan. Gita hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selama ini, ia selalu mengukur orang dengan standar sederhana. Perempuan harus manis, patuh, dan bisa dibanggakan di depan tetangga. Tapi April yang berdiri di depannya bukanlah sosok itu. Wajahnya bersih, wibawa terpancar dari setiap gerakannya, dan aura yang ia pancarkan membuat Gita gemetar. Yudi menatapnya, terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu banyak diam, terlalu banyak mengalah, dan terlalu lama membiarkan ibunya mengatur segalanya. Ia menatap April dengan campuran kagum dan bersalah. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar mengenal istrinya. April melangkah maju, meletakkan tas kerjanya di meja. Dengan suara yang tenang tapi penuh kekuatan, ia berkata, "Mulai hari ini, kalian akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dibandingkan, diremehkan, atau dijadikan beban. Aku punya kekuatan, aku punya hak, dan aku punya dunia sendiri yang tidak bisa kalian kendalikan." Gita mematung. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk kebanggaannya. Ia mencoba membalas, tapi lidahnya keluh. Kamu maksudnya? April tersenyum tipis. Maksudku jelas, Bu. Kalian selama ini hanya melihat apa yang ingin kalian lihat. Tapi sekarang, kalian akan melihat segalanya. Di sudut rumah, Yudi menunduk. Ia tahu April benar. Ia tahu diamnya selama ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Ia merasa bangga sekaligus bersalah karena baru menyadari semuanya terlambat. April membuka tasnya, mengeluarkan beberapa dokumen, laptop, dan beberapa sertifikat yang menunjukkan prestasi dan kesuksesan yang selama ini ia sembunyikan. Semua itu bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan satu hal. Selama ini, mereka salah menilai. April bukan perempuan lemah yang bisa mereka kendalikan. Ia adalah perempuan yang punya kekuatan dan mampu berdiri sendiri. Gita berusaha bicara, suaranya gemetar. "Ini, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa?" April menatapnya dingin tapi tenang. "Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil kerja keras yang kalian anggap sepele. Dan mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan aku atau membuatku merasa beban." Yudi menatap April, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa mengungkapkan rasa bersalah dan kagumnya sekaligus. Selama ini, ia terlalu banyak diam. Selama ini, ia terlalu banyak membiarkan ibunya mengatur. Sekarang, ia tahu bahwa April bukan hanya istrinya. Ia adalah perempuan yang memiliki kekuatan yang selama ini tidak pernah mereka kenal. Gita terduduk, tubuhnya gemetar. Ia mulai merasakan ketakutan yang sebelumnya asing baginya. Selama ini, ia merasa bisa mengatur segalanya. Tapi kini semua kontrolnya lepas. Ia baru sadar bahwa perempuan yang selama ini dianggap lemah, pasrah, dan bisa dibanggakan di belakang layar, ternyata adalah seseorang yang mampu membuatnya histeris dan syok.
April menatap keduanya, menahan senyum tipis. Sekarang kalian tahu. Aku bukan lagi perempuan yang kalian pikir bisa diatur. Aku adalah aku. Dan aku tidak akan pernah menjadi beban siapapun lagi. Suasana rumah berubah. Tidak ada lagi udara nyaman, tidak ada lagi rutinitas yang sama. Hanya ada ketegangan, kekaguman, dan ketakutan. Gita dan Yudi baru menyadari satu hal, mereka tidak pernah benar-benar mengenal April. Dan April, untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat. Bukan sebagai menantu yang pasrah, bukan sebagai perempuan sederhana yang bisa dibandingkan, tetapi sebagai perempuan yang memiliki kekuatan, harga diri, dan dunia yang sepenuhnya miliknya. Hari itu menjadi titik balik yang tidak bisa diulang. Hari di mana Gita dan Yudi harus menerima kenyataan. April bukanlah siapa yang mereka pikirkan. Ia adalah perempuan yang tidak pernah mereka kenal.